godfather, right? Well, get ready to hear about the godmother of cocaine. She is Griselda Blanco. Jika biasanya dunia kartel dan kejahatan terorganisir didominasi oleh kaum pria, maka kehadiran Griselda Blanco menjadi pengecualian besar yang mengguncang semua persepsi itu. Ia bukan hanya satu-satunya perempuan yang berhasil menembus dunia kelam tersebut. Griselda adalah kartel wanita pertama dalam sejarah, dan kekuasaan serta kekejamannya tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan sekelas Pablo Escobar, nama besar yang dikenal kejam dan tak segan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya, secara terbuka pernah mengakui Griselda Blanco adalah musuh yang paling dia takuti. Griselda bukan kartel biasa. Ia adalah pionir dalam penyelundupan kokain lintas negara dan menjadi orang pertama yang berhasil meloloskan narkoba lewat jalur udara bandara internasional. Berbagai julukan melekat pada dirinya: La Madrina, The Godmother, The Black Widow, dan masih banyak lagi julukan lain yang mencerminkan reputasi kelam dan kejeniusannya dalam dunia kartel. Lalu, apa yang membuat seorang wanita bisa membangun jaringan kriminal sebesar ini? Bagaimana Griselda bisa begitu disegani bahkan ditakuti oleh para pesaingnya di dunia kartel? Maka dari itu, jangan skip video ini karena saya akan membawa kalian menyusuri perjalanan hidup sang Godmother dari masa-masa kelam yang penuh penderitaan hingga puncak kejayaan yang berdarah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian supaya saya semakin terpacu untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Griselda Blanco, atau yang lebih dikenal dengan julukan Ratu Kokain. Ia adalah sosok perempuan yang dikenal kejam, berotak dingin, dan tak bisa diajak kompromi. Ia bukan sekedar pelaku kejahatan biasa, tapi satu-satunya perempuan yang pernah menjelma menjadi bos kartel narkoba berskala internasional. Griselda mulai membangun bisnis narkoba pada awal tahun 70-an, dan hanya dalam waktu singkat, ia berhasil menguasai jalur ekspor dan distribusi kokain dari Kolombia ke Amerika Serikat, mengalahkan para pesaing yang lebih dulu beroperasi. Beberapa orang menyebut bahwa Pablo Escobar adalah anak didiknya, namun tak sedikit pula yang membantah. Bagi mereka, Escobar bukan murid, melainkan rival mematikan. Tapi satu hal yang pasti, kekuasaan Griselda Blanco berdiri lebih dulu, karena di saat Griselda mulai membangun kerajaannya, Pablo Escobar dipercaya masih menjadi montir motor di kampung halamannya. Wanita bertubuh mungil ini lahir pada 15 Februari 1943 di Santa Marta, Kolombia. Namun tak lama setelah itu, ibunya membawanya pindah ke Medellin, salah satu kota yang kelak dikenal sebagai sarang kartel narkoba paling brutal di dunia. Tapi sebelum Medellin dikenal seperti sekarang, kota itu lebih dulu dilanda kekacauan besar. Sebuah konflik berdarah yang dikenal dengan nama La Violencia. Ketika Griselda masih berusia 5 tahun, tepatnya tahun 1948, ia menjadi saksi langsung dari kerusuhan yang mengguncang Kolombia. Pemandangan yang ia lihat bukanlah hal yang pantas untuk anak seusianya. Pembantaian di jalan, bentrok antara tentara, polisi, dan rakyat, serta mayat-mayat yang bergelimpangan. Kerusuhan antara kaum liberal dan konservatif mengubah Medellin menjadi medan perang. Sekolah-sekolah ditutup, hukum tak lagi berjalan, dan anak-anak seperti Griselda diabaikan sepenuhnya oleh sistem. Dan jika kondisi sosial sudah begitu rusak, lingkungan internal Griselda pun tidak kalah buruknya. Ibunya bekerja sebagai PSK dan juga pecandu alkohol berat. Rumah bukanlah tempat yang aman baginya. Bahkan seringkali Griselda menjadi korban kekerasan seksual oleh klien ibunya sendiri. Semua itu perlahan membentuk watak keras dan brutal dalam dirinya. Dunia luar terasa lebih nyaman dibanding rumah sendiri. Griselda pun mulai masuk ke dunia geng jalanan, mencuri, mencopet, hingga melakukan kejahatan-kejahatan kecil demi bertahan hidup. Di usianya yang ke-11 tahun, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menculik anak dari keluarga kaya. Tujuannya jelas, meminta uang tebusan. Namun keluarga kaya tersebut menolak. Mereka yakin anak mereka tak akan diapa-apakan. Mereka salah besar. Griselda membuktikan bahwa ia tak main-main. Dengan dingin, ia membunuh anak itu. Bukan hanya sebagai ancaman, tapi sebagai pesan. Ia siap melakukan apapun demi bertahan hidup, bahkan membunuh tanpa ampun. Memasuki usia remajanya, tepatnya di usianya yang ke-13 tahun, Griselda mulai tenggelam dalam kehidupan jalanan yang keras. Jalan yang dulu ditempuh ibunya kini ia jalani sendiri. Di tengah kerasnya kehidupan kota Medellin, Griselda bertemu dengan seorang pria bernama Carlos Trujillo. Ia bukanlah pria biasa. Carlos dikenal sebagai pelaku kejahatan kelas teri, seorang pemalsu dokumen yang bisa melakukan penyelundupan orang secara ilegal ke Amerika Serikat, sekaligus punya jaringan terselubung dalam dunia malam.
Pertemuan mereka bukan karena cinta, tapi karena ambisi. Griselda melihat potensi dalam diri Carlos, akses, pengalaman, dan peluang untuk naik kelas dalam dunia kriminal. Sebaliknya, Carlos melihat sosok Griselda sebagai wanita muda yang berani menantang resiko, punya insting tajam, dan tidak takut kotor. Kombinasi langka bahkan di kalangan pria sekalipun. Hubungan mereka tak pernah romantis. Ini bukan kisah cinta penuh bunga, tapi persekutuan dua orang haus kuasa. Kemudian mereka menikah dan dikaruniai 3 orang anak, putra-putra yang kelak tumbuh di bayang-bayang dunia yang sama gelapnya. Namun seperti banyak kisah dalam dunia hitam, ambisi yang menyatukan mereka perlahan juga memisahkan mereka. Pada awal tahun 60-an, pernikahan mereka berakhir karena konflik kepentingan dan perselisihan dalam bisnis ilegal. Carlos pun meninggalkan Griselda, seorang ibu muda ditinggalkan dengan 3 anak, tanpa bekal uang sepeser pun. Menjadi single mom dengan 3 anak tentu bukan hal yang mudah. Tapi segalanya berubah di awal tahun 70-an. Saat itu ia bertemu dengan Alberto Bravo. Pertemuan ini menjadi jalan menuju tahtanya. Karena Alberto bukan lelaki biasa. Ia adalah anggota aktif kartel Medellin. Alberto tertarik pada Griselda karena keberanian dan kecerdasannya. Seorang wanita yang tak takut bermain kotor. Tak butuh waktu lama, mereka menikah kemudian pindah secara ilegal ke Queens, New York bersama ketiga anak Griselda. Dan disinilah tempat yang kelak menjadi basis awal kekaisaran kokainnya. Alberto mulai mengenalkan Griselda pada dunia kartel, mulai dari jalur distribusi, sistem penyelundupan hingga berbagai trik dunia bawah tanah. Perlahan, Griselda punya ambisi sendiri. Ia mendorong Alberto untuk tidak lagi tunduk pada kartel besar lain. Mereka ingin membangun jaringan independen, kartel milik sendiri. Awalnya mereka mencoba peruntungan dengan penyelundupan marijuana, tapi bisnis itu berjalan lambat. Distribusinya terlalu rumit dan keuntungannya terlalu kecil. Akhirnya mereka beralih ke kokain, obat terlarang yang saat itu belum sepopuler sekarang, tapi menjanjikan keuntungan besar. Pada awalnya mereka membeli kokain dari klinik-klinik eksekutif di Medellin. Bahkan 2 perawat dilibatkan untuk menyelundupkan sisa-sisa medis. Kokain itu lalu dijual kembali ke New York dengan harga berkali-kali lipat. Melihat peluang pasar yang besar di Amerika Serikat, Griselda mulai berinovasi. Ia tahu bahwa penyelundupan barang haram dalam jumlah besar butuh cara yang tidak biasa. Dan disinilah kejeniusan Ratu Kokain mulai diperlihatkan. Griselda memperkerjakan puluhan wanita sebagai kurir. Ia memilih wanita Kolombia yang bisa dipercaya, lalu melatih mereka untuk memanfaatkan seksualitas. Para kurir ini tampil menggoda saat melewati bea cukai dan imigrasi. Senyum mereka menghapus kecurigaan petugas. Untuk menyempurnakan aksinya, Griselda mendirikan perusahaan impor pakaian dalam wanita. Ia membuat pabrik di Kolombia yang khusus merancang bra dan korslet dengan kantong tersembunyi yang bisa menampung hingga 1 kilogram kokain. Karena pada era 70-an, bandara belum memiliki alat pemindai modern, pemeriksaan masih dilakukan manual, dan petugas laki-laki tak bisa meraba wanita sampai area-area sensitif karena kode etik. Dan disinilah kokain disembunyikan di balik bra, korslet, dan pakaian dalam mereka. Tapi Griselda tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai menyelundupkan lewat kapal, speedboat, hingga pesawat kargo. Lalu ia menjalin aliansi dengan tokoh-tokoh besar di dunia kartel Medellin. Jose Antonio, pria yang dijuluki Amerika Serikat sebagai sayap kartel Medellin karena punya armada pesawat pribadi. Bersama mereka, Griselda membangun jaringan distribusi internasional. Dari Kolombia langsung ke jantung kota-kota besar di Amerika Serikat. Setelah merasa cukup kuat, Griselda mulai membalas masa lalunya. Ia teringat pada Carlos Trujillo, mantan suaminya yang dulu mencampakkannya bersama ketiga anaknya. Griselda pun mengirim pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Carlos. Meski ada versi yang menyebut Carlos meninggal karena sakit, Griselda pernah mengaku dialah yang bertanggung jawab atas kematiannya. Selain menyelundupkan kokain lewat jalur-jalur tersebut, ia juga memanfaatkan jalur distribusi lama yang dulu ia kuasai saat menyelundupkan manusia ke Amerika Serikat bersama mantan suaminya. Tapi kini ia hanya butuh satu hal, pemasok kokain yang lebih besar. Mereka pun berbagi tugas. Alberto pun kembali ke Kolombia untuk merestrukturisasi bagian ekspor. Ia mengawasi pembelian kokain dari Bolivia dan Peru untuk kemudian dikemas dan dikirim ke Amerika Serikat. Sementara Griselda tetap tinggal di Queens, memperluas jaringan dan menguatkan distribusinya. Namun pada bulan Oktober 1974, DEA, Badan Anti Narkoba Amerika Serikat, mulai mencium aktivitas bisnis terlarang mereka. Dalam sebuah operasi besar, DEA berhasil menyita 3,5 ton marijuana dan 22 kg kokain.
Selain itu, penyelidikan itu membuktikan bahwa Griselda dan suaminya telah mendistribusikan lebih dari 20 pon atau sekitar 9 kg kokain setiap minggunya selama periode operasi mereka dari tahun 1972 hingga 1974. Fakta tersebut membuat nama Griselda dan Alberto Bravo langsung masuk ke dalam daftar buronan paling dicari oleh pihak berwenang Amerika Serikat. Tapi seperti biasa, ia selalu selangkah lebih cepat. Situasi semakin panas, Griselda pun melarikan diri ke Kolombia. Namun di sana, ia mulai mencium aroma pengkhianatan dari suaminya. Ia merasa Alberto telah menggelapkan jutaan dolar dan berpesta dengan wanita lain. Griselda pun murka, dan pada suatu malam saat ketegangan memuncak, Blanco mengeluarkan pistol dari sepatu bot kulit burung unta miliknya dan menembak wajah Alberto. Dalam keadaan terkapar, Alberto juga menembakkan peluru dari senjata Uzi miliknya dan berhasil mengenai tepat di bagian perut Griselda. Dan disinilah dia mendapat julukan The Black Widow, si janda hitam. Namun, beberapa versi menyebut Pablo Escobar yang saat itu sedang naik daun adalah dalang di balik kematian Alberto. Namun apapun versinya, satu hal yang pasti, otopsi menunjukkan bahwa tubuh Griselda penuh bekas luka tembak. Setelah suaminya tewas, Griselda pun mengambil alih kendali penuh atas kartel miliknya sendiri. Merasa situasi di Medellin sudah tidak kondusif, ia memutuskan untuk mengalih perhatiannya ke Miami, sebuah kota strategis yang kelak menjadi pusat dari kekaisaran barunya. Meskipun saat itu ia masih berstatus sebagai buronan otoritas Amerika Serikat, hal itu tidak sedikit pun meredupkan tekadnya untuk memperluas pengaruhnya dan memperbesar jaringan bisnis haramnya di tanah Amerika Serikat. Bahkan di Miami, Griselda justru semakin bengis dan brutal. Ia menerapkan gaya kepemimpinan tangan besi. Siapapun yang berani melawan, mengkhianati, atau sekedar membuatnya curiga, mereka akan langsung dieliminasi tanpa ampun. Di bawah kekuasaannya, Miami berubah menjadi kota perang antar geng, diwarnai dengan penembakan brutal di tempat umum, eksekusi di siang bolong, dan pertumpahan darah hampir setiap pekan. Griselda tak hanya dikenal sebagai bos narkoba, tapi juga simbol teror yang membuat musuh-musuhnya gemetar sebelum menyebut namanya. Dan disinilah seorang wanita yang pernah menjajakan tubuhnya mulai naik takhta sebagai La Madrina, sang godmother dari dunia narkoba. Pada tahun 1978, Griselda bertemu dengan seorang pria bernama Dario Sepulveda. Dario bukanlah pria biasa, ia adalah perampok ban dan juga pembunuh bayaran. Dari pernikahan ketiganya ini, Griselda dikaruniai seorang putra yang diberi nama Michael Corleone, terinspirasi langsung dari karakter ikonik di film The Godfather. Di Miami, Griselda menjalani kehidupan super mewah. Ia punya jet pribadi lengkap dengan pilotnya, rumah megah, dan kekuasaan yang terus berkembang. Namun, perebutan wilayah dengan para rival membuat kota ini berubah menjadi medan perang. Sejak kehadirannya dari tahun 1979 hingga 1984, Griselda secara brutal mengubah Miami menjadi zona konflik berdarah. Untuk mengimbangi kekuatan musuh-musuhnya, Griselda membentuk regu pembunuh yang bergaya ala film Hollywood. Mereka mengendarai sepeda motor sambil menenteng senapan otomatis. Sekecil apapun ancaman, akan langsung dihabisi saat itu juga. Griselda juga dikenal kejam terhadap siapapun yang berhutang kepadanya. Ironisnya, ia sendiri enggan membayar hutang. Siapapun yang mencoba menagih justru akan jadi target berikutnya. Aksi paling brutalnya terjadi pada 11 Juli 1979. Peristiwa yang dikenal sebagai Cocaine Cowboy War. Griselda bersama dua algojonya menyerang sebuah mall di Deadland, Miami Selatan dengan mengendarai truk lapis baja bertuliskan "Every time complete party souffle". Mereka melepas tembakan brutal di siang bolong, menargetkan dua pengedar kokain Kolombia yang sedang berbelanja. Aksi ini mengguncang publik dan menunjukkan bahwa perang antar kartel telah mencapai level paling kejam. Meski menjalani hidup tertutup dan jarang muncul di depan umum, Griselda tetap kuat mengendalikan seluruh jaringan bisnis haramnya. Ia kerap menggelar pesta mewah di rumahnya, mengundang tokoh-tokoh dunia bawah, lengkap dengan pekerjaan yang dipaksa melayani tamu secara terbuka. Dalam pesta itu, jika ada wanita yang menolak perintahnya, nasib mereka hanya satu, didor tanpa ampun. Namun di puncak kekuasaannya, janda hitam ini mulai melakukan kesalahan fatal. Ia mulai mencicipi barang dagangannya sendiri. Griselda jadi pecandu berat kokain jenis basoka, salah satu jenis kokain murni yang sangat kuat. Efek dari basoka membuatnya semakin paranoid, dipenuhi rasa takut kehilangan kekuasaan, dan memicu pembantaian demi pembantaian yang tak lagi masuk akal. Menjelang akhir tahun 1983, hubungan Griselda dan Dario mulai memburuk. Pertengkaran demi pertengkaran meletus hingga memuncak pada perebutan hak asuh anak putra mereka, Michael. Dario yang merasa terpojok akhirnya nekat menculik anaknya sendiri dan mencoba membawanya kabur ke Kolombia.
Namun, langkah itu tak pernah sampai ke tujuan. Griselda yang mengetahui aksi suaminya langsung memerintahkan algojonya untuk bertindak cepat. Dalam perjalanan, kendaraan yang ditumpangi Dario dicegat tanpa ampun. Ia ditembak mati tepat di depan mata anaknya sendiri. Michael yang saat itu masih kecil hanya bisa menyaksikan ayahnya tewas dengan tembakan di kepala, persis di sampingnya. Peristiwa itu bukan hanya mempertebal trauma bagi sang anak, tapi juga memperkuat citra Griselda Blanco sebagai The Black Widow. Sosok wanita berdarah dingin yang tak segan menghabisi siapapun, termasuk suaminya sendiri. Memasuki tahun 1984, bahaya datang dari berbagai arah. Keponakan dari mantan suami keduanya, Jaime, menaruh dendam atas kematian Alberto Brapo. Griselda pun menjadi target utama dalam rencana balas dendam. Tekanan semakin berat ketika para rival lamanya, yang banyak kehilangan orang kepercayaan dalam perang brutal di Miami, kembali menaruh nyawa sebagai taruhan. Namun, musuh terbesarnya bukan hanya para pesaing di jalanan, tapi juga aparat hukum Amerika. Griselda masuk dalam daftar teratas buronan DEA. Kini, ia tidak lagi diburu oleh para pembunuh bayaran, tapi juga oleh negara. Semua tekanan itu membuat Miami tak lagi aman. Griselda pun memilih untuk melarikan diri ke California, berharap bisa menghilang dari radar pengejaran. Namun pelarian itu tak berlangsung lama. Setelah berbulan-bulan diburu, pada 17 Februari 1985, seorang agen DEA bernama Bob Halumbo akhirnya berhasil melacak tempat persembunyiannya di Irvine, California. Tanpa membuang waktu, tim DEA langsung menggerbek kediamannya. Griselda pun ditangkap tanpa perlawanan di usianya yang ke-42 tahun. Ia didakwa dengan tuduhan konspirasi untuk memproduksi, mengimpor, dan mendistribusikan kokain dalam jumlah besar. Setelah persidangan panjang, Griselda Blanco dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun berada di dalam penjara bukanlah akhir dari kekuasaan Griselda. Saat berita penangkapannya disiarkan dari berbagai stasiun TV, seorang pengedar narkoba dari Oakland bernama Charles Cosby tertarik untuk menghubunginya. Melalui bantuan staf penjara yang korup, Charles dan Griselda akhirnya bisa bertemu secara langsung di dalam penjara. Dalam pertemuan itu, Griselda memberi Charles kepercayaan besar. Ia ditugaskan untuk mengelola sebagian besar kerajaan narkoba miliknya di luar penjara. Tapi kepercayaan itu bukan tanpa syarat. Griselda menginstruksikan Charles untuk menculik putra dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy Jr. Tujuannya sebagai sandera agar pemerintah bersedia membebaskannya dari penjara. Sebagai imbalan, Griselda menjanjikan uang sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat jika Charles berhasil. Namun menculik anak dari tokoh sekelas Kennedy bukanlah tugas yang mudah. Setiap rencana mereka selalu gagal karena ketatnya sistem keamanan yang mengawal John Jr. Sementara itu, dakwaan terhadap Griselda terus bertambah. Ia dituduh terlibat dalam lebih dari 200 pembunuhan sepanjang perang kartel di Miami. Pada tahun 1994, saat sudah menjalani 9 tahun hukuman, mantan algojo kepercayaannya, Jorge Ayala, tampil sebagai saksi kunci di pengadilan. Ia membongkar detail demi detail pembunuhan yang dilakukan atas perintah Griselda. Jaksa bahkan sempat mengancam akan menuntut Griselda dengan hukuman mati. Namun, keajaiban berpihak kepadanya. Kesaksian Ayala dianggap tidak sah karena ia didapatkan melakukan hubungan lewat telepon dengan salah satu jaksa yang terlibat dalam kasus itu. Skandal tersebut meruntuhkan kredibilitas dakwaan utama. Griselda pun mengakui dan bertanggung jawab atas sebagian besar tuntutan yang diajukan. Karena berbagai pertimbangan, ia mendapatkan keringanan hukuman. 6 tahun kemudian ia dibebaskan dan langsung dideportasi kembali ke Kolombia. Setibanya di kampung halamannya, Griselda mencoba menjalani hidup selayaknya ibu-ibu pada umumnya. Namun masa lalu tak pernah benar-benar mati. Pada tahun 2012, di saat usianya 69 tahun, Griselda Blanco tewas ditembak oleh seorang pembunuh bayaran. Ia ditembak tepat di kepalanya saat sedang berada di depan sebuah toko daging di Medellin. Tubuhnya langsung tergeletak di tempat. Sebuah akhir yang ironis, mati dengan cara yang selama ini menjadi senjata favoritnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan tentang kisah kelam sang ratu kokain. Kalau dalam penyampaian ini ada kekurangan atau ada kesalahan informasi, silahkan koreksi di kolom komentar. Saya selalu terbuka untuk menerima masukan dari kalian. Dan jika kalian punya cerita yang ingin saya bahas di episode selanjutnya, jangan ragu tulis juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya.